Pedoman Surabaya. Yang saya hormati Bu Kunti dan Bu Naili selaku narasumber yang akan menyampaikan sosialisasi terkait pedoman skripsi. Nanti gambaran awal dari saya sebentar dan kemudian dilanjutkan oleh Bu Nelly, lalu lanjut. Nah, oke. Sosialisasi pedoman skripsi FKIP Surabaya. Pedoman ini sebenarnya sudah diterbitkan lama ya dan sudah termuat di halaman web FKIP, di mana definisi dan tujuan skripsi atau artikel ilmiah sebagai karya ilmiah. Jadi di peraturan di FKIP UM Surabaya, kita untuk mahasiswa kita boleh menulis tugas akhir dalam bentuk skripsi ataupun artikel ilmiah yang merupakan sebagai bentuk dari karya ilmiah dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini mengacu pada peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya nomor 0255 PRN 2.3 AU 2016 tentang pelaksanaan tugas akhir skripsi, tesis di lingkungan UM Surabaya. Tugas akhir skripsi maupun tesis ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa yang harus menempuh atau yang harus ditempuh di akhir masa studi untuk memperoleh gelar akademisi di universitas. Nah, skripsi itu yang dimaksud merupakan ujian akhir bagi mahasiswa yang ditempuh mahasiswa pada akhir masa studi untuk memperoleh gelar sarjana S1 dengan konsentrasi mahasiswa yang bersangkutan. Tujuan dari skripsi sendiri yaitu pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah sesuai dengan bidang keilmuannya, serta mengkomunikasikannya dengan baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, skripsi ini atau karya artikel ilmiah ini tujuannya adalah mengintegrasikan penguasaan teori dengan berbagai keterampilan yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran, baik keterampilan dalam penulisan akademik maupun keterampilan analisis dan pemecahan masalah untuk menemukan jawaban serta menghasilkan solusi bagi masalah ekonomi dan sosial yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah memenuhi sebagian daripada syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. Nah, standar mutu skripsi atau artikel ilmiah itu yaitu untuk menjaga kualitas dan mutu skripsi atau artikel skripsi mahasiswa di lingkungan FKIP UM Surabaya wajib memenuhi standar mutu skripsi sebagai berikut, yaitu mahasiswa mengerjakan skripsi atau artikel ilmiah skripsi secara mandiri dengan bimbingan kedua orang dosen. Skripsi atau artikel ilmiah skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. Yang ketiga, mematuhi sistematika penulisan skripsi atau artikel ilmiah skripsi. Yang keempat, mengikuti ketentuan yang diatur tentang teknik dan gaya penulisan dan bentuk skripsi yang telah ditetapkan. Yang kelima, memenuhi syarat dan ketentuan mengenai plagiarisme. Ini adalah standar mutu dari aturan penulisan skripsi atau artikel ilmiah yang secara detailnya itu sebenarnya sudah ada di ini ya, saya bukakan yang nanti untuk terkait detail pembahasan bagaimana teknik penulisan skripsi yang dalam bentuk skripsi dan penulisan skripsi dalam bentuk artikel ilmiah akan disampaikan oleh Bu Naili akan menyampaikan bagaimana aturan terkait penulisan pedoman skripsi yang dalam bentuk skripsi, dalam bentuk buku skripsi. Sedangkan
yang Bu Kunti nanti akan menyampaikan aturan penulisan skripsi atau tugas akhir yang dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, ini bisa Anda download atau Anda lihat di web FKIP, nanti akan saya tuliskan di chat atau mungkin saya minta tolong Mas Rami bisa tuliskan linknya webnya FKIP untuk pedoman penulisan skripsi. Nah, ini sudah termuat di webnya kita ya, di web FKIP UM Surabaya. Insya Allah sudah dirilis lama. Dan di sini sudah dijelaskan bagaimana terkait batas waktu pelaksanaan skripsi, tahapan penulisan skripsi, kemudian kode etik, lalu aturan pengajuan proposal skripsi, kemudian bagaimana penulisan dengan artikel. Ini bisa dilihat secara langsung di web FKIP. Nah, itu mungkin gambaran umum dari saya. Selanjutnya mungkin langsung bisa dilanjut oleh aturan atau penulisan tugas akhir dalam bentuk Suara saya bisa terdengar, Bu? bisa, Bu. Saya, ya, Bu. Oke, baik, terima kasih, Bu Enda. Bu Naili, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Baik, saya pakai ini satunya. Gimana, Bu? Suara saya bisa terdengar? Sampun. Ampun, ya. Baik. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bu Endang selaku Wakil Dekan 1, yang saya hormati Bu Kunti narasumber 2 dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Mohon izin untuk memaparkan terkait dengan pedoman penulisan skripsi. Jadi di sini materi terkait dengan pedoman penulisan skripsi, tugas akhir dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk artikel ini sangat penting untuk kita pahami ya, agar nanti ketika pada saat penulisan tugas akhir itu tidak lagi kita bolak-balik harus merevisi karena belum sesuai dengan pedoman. Terkadang di sini kita ini ya hal yang sangat kadang ketika suruh baca-baca gitu kadang kan kita tidak ada waktu dan sebagainya. Nah, di sini dengan adanya sosialisasi, setidaknya di sini teman-teman tahu bagaimana poin-poin penting yang harus dipersiapkan dalam melakukan penyusunan tugas akhir. Karena ada beberapa perubahan template dari tugas akhir yang sebelumnya ya dengan tugas akhir yang untuk pedoman 2022 ini. Jadi untuk langkah awal di sini ketika kita menyusun tugas akhir yang pasti pertama kita harus menentukan judul terlebih dahulu atau di sini bagaimana kita menyusun proposal. Jadi tidak langsung bagaimana kita menulis skripsi dalam bentuk jadi, tapi kita awali dengan bagaimana kita menyusun proposal. Tapi di sini ada beberapa aturan ketika kita mau mengajukan judul maupun pembimbing ya. Di sini kita awali dengan bagaimana ketika kita mempersiapkan proposal skripsi. Nah, ketika kita mau menyusun proposal skripsi, pasti di sini tidak terlepas dari bagaimana kita mengajukan judul skripsi. Jadi di sini langkahnya untuk pengajuan judul skripsi ini mahasiswa mengajukan 2 judul skripsi ya pada saat semester 6.
ya, jadi semester sekarang ini semester 6 atau pada saat mata kuliah metodologi penelitian. Jadi mungkin pada saat mata kuliah metodologi penelitian itu sudah ada tugas untuk membuat proposal, lah itu langsung dipersiapkan bagaimana proposal itu nanti bisa dilanjutkan untuk tugas akhir seperti itu. Jadi permasalahan harus sudah dimatangkan. Jadi tidak nanti kalau kita misal asal-asalan. Nah, di sini nanti biasanya pada saat penyusunan tugas akhir mau kita ajukan ternyata judulnya banyak yang sudah menggunakan dan tidak ada kebaruan. Biasanya di sini yang harus kita kerja 2 kali, sudah buat harus mengganti lagi karena ya itu tadi tidak ada kebaruan dari proposal yang sudah disusun. Terus di sini selain mengajukan judul, di sini mahasiswa juga mengajukan 2 pasang dosen pembimbing ya, atau 4 dosen pembimbing kepada ketua program studi masing-masing. Nah, nanti ketika judul skripsi dan pembimbing ini sudah diajukan, maka di sini nanti Kaprodi akan membuatkan SK ketika di sini sudah disetujui. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman mahasiswa bahwa ketika mengajukan judul skripsi yang mungkin di sini sudah banyak ya atau sudah sering diteliti, maka di sini kita harus menentukan suatu kebaruan dari penelitian yang sudah ada dengan yang akan kita teliti. Jadi tidak melulu, oh berarti di sini kita tidak boleh menentukan mengambil judul skripsi yang sudah pernah digunakan. Tapi di sini kita boleh, namun harus ada kebaruan dari judul skripsi yang kita buat. Dan di sini harus sesuai dengan roadmap penelitian yang diusulkan oleh prodi masing-masing. Nah, di sini dan ada ketentuan bahwa untuk pendidikan formal maupun non formal yang relevan dengan program studi di sini. Ini ketika ada mahasiswa yang meneliti terkait dengan ilmu murni, maka di sini skripsinya nanti atau tugas akhirnya itu harus memuat implementasinya dalam bidang pendidikan ya. Karena kita berada dalam naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini teman-teman ada yang baru untuk pedoman yang saat ini, itu bahwa judul skripsi di sini bisa digunakan untuk berkolaborasi lintas prodi, yang mungkin sebelumnya kita belum ada aturan ini ya. Untuk yang pedoman 2022 ini, kita bisa judul yang diajukan itu bisa digunakan untuk berkolaborasi lintas prodi dalam satu fakultas ya, di sini beserta pembimbingnya. Misal di sini saya dari program studi PG PAUD, ternyata judul saya di sini ada yang terkait dengan bagaimana pembelajaran sains pada anak usia dini, misal seperti itu. Makanya di sini nanti untuk dosen pembimbingnya itu saya bisa mengajukan lintas prodi, misal dari dosen saya dari PG PAUD, satunya misal dari dosen biologi, itu bisa seperti itu. Terus selanjutnya di sini judul ini akan direview oleh tim ya, tim dari prodi masing-masing untuk disetujui dan ditetapkan. Nanti ketika sudah ditetapkan oleh pihak program studi masing-masing, maka akan dilanjutkan untuk diajukan mendapatkan SKDK. Namun ketika ditolak, maka di sini mahasiswa wajib mengajukan judul kembali kepada Kaprodi seperti itu. Terus di sini ketika sudah ditetapkan dalam SKDK, maka di sini mahasiswa sudah bisa mulai melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing yang sudah ditetapkan tadi di dalam SKDK. Di sini mudah mulai melakukan konsultasi, baik dari mulai judul tadi, terus permasalahan sampai dengan penyusunan proposal ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini bagaimana nanti ketika teman-teman sudah menyusun proposal skripsi ya, sudah jadi bagaimana alurnya untuk pengajuan seminar proposal skripsi. Di sini hal-hal yang perlu dipersiapkan teman-teman sebagai syarat untuk pendaftaran seminar proposal di sini selain dari draft proposal yang sudah di ACC oleh kedua pembimbing, di sini teman-teman mahasiswa juga harus menyiapkan fotokopi atau scan kartu mahasiswa ya yang masih berlaku, fotokopi atau scan KRS, di sini fotokopi atau scan kwitansi pembayaran skripsi ya atau UKT. Terus di sini bukti kendali bimbingan skripsi, lembar persetujuan pembimbing skripsi ya yang menyatakan bahwa memang sudah di ACC untuk melakukan bukti
di ujian proposal skripsi. Dan tidak lupa di sini teman-teman juga harus sudah melakukan cek plagiasi. Dan di sini untuk proposal skripsi itu ini ya, untuk plagiasinya itu di bawah 20%, seperti itu. Jadi kalau masih di atasnya, maka silahkan teman-teman memperbaiki dulu dan melakukan cek plagiasi. Dan tidak lupa teman-teman juga harus melampirkan surat pernyataan keaslian skripsi. Ketika sudah, teman-teman bisa mengunggah persyaratan ini pada link yang sudah dipersiapkan. Di sini nanti teman-teman ketika sudah mengisi link bisa langsung konfirmasi kepada WA admin FKIP atau kepada ketua program studi atau sekretaris program studi masing-masing, ya, agar nanti didata. Karena kalau misalkan tidak konfirmasi, biasanya akan terlewat, misalkan tidak terrecord ya, misal terrecord tapi pada saat sudah di akhir sudah terkumpul banyak baru. Padahal di sini kalau untuk proposal ujian seminar proposal skripsi itu kita tidak menunggu jadwal. Tapi kalau nanti untuk yang ini ujian skripsi itu kita ada periodenya seperti itu. Jadi kalau yang proposal skripsi di sini asalkan di situ sudah siap dan ada beberapa, maka di sini bisa diajukan untuk melakukan seminar proposal skripsi. Nah, di sini bagaimana nanti untuk pendaftaran ujian skripsi ya, sebelum saya menjelaskan terkait dengan bagian-bagian teknik atau teknik penulisan skripsi. Di sini kami jelaskan dulu bagaimana prosedurnya ya. Tadi untuk pendaftaran proposal atau seminar proposal. Sekarang untuk pendaftaran ujian skripsi, di sini teman-teman tidak beda jauh dengan yang pada saat ini ya. Pendaftaran proposal skripsi syaratnya hampir sama. Di sini cuman yang membedakan adalah di sini skripsinya harus sudah lengkap semuanya ya, baik dari bab 1 sampai bab 5 maupun lampiran. Ya, lampiran juga harus sudah siap. Biasanya kan gitu ya, lampiran belum siap gitu lah. Di sini lampiran juga harus sudah siap, baru itu nanti dilakukan cek plagiasi. Terus bisa diajukan untuk pendaftaran ujian skripsi. Dan tak lupa di sini teman-teman ketika sudah mengisi atau mendaftar juga jangan lupa di sini untuk ini konfirmasi ke WA admin FKIP atau ke prodi masing-masing. Kita ke sistematika proposal skripsi ya. Di sini untuk sistematika proposal skripsi mungkin teman-teman sudah tahu ya. Bagian-bagian dari proposal ini itu terdiri dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Mungkin kemarin sudah mengampu mata kuliah metodologi penelitian, pasti sudah mahir di sini. Jadi di dalam proposal di sini ada bagian utama, di mana bagian utama di sini terdiri dari halaman judul ya atau cover. Terus di sini ada halaman persetujuan. Terus ada halaman pengesahan atau persetujuan proposal ya, di sini yang berisi persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua program studi ya. Terus di sini ada abstrak dan daftar isi. Nah, di sini di bagian abstrak itu ada apa saja kalau masih proposal. Nah, biasanya kalau sudah skripsi di sini kan kita ada hasil. Nah, di sini kalau hasilnya belum lengkap ya, belum ada karena memang belum dilakukan penelitian, masih rancangan saja. Terus ada daftar isi. Terus nanti kalau memang ada gambar atau bagan di dalam proposal itu, maka akan ada daftar gambar dan daftar label. Lalu untuk bagian utama proposal, di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Di bagian pendahuluan pun di sini pasti ya ada latar belakang masalah. Ya. Di mana latar belakang masalah ini memang berisi permasalahan atau permasalahan atau ditentukannya judul atau judul dari skripsi yang sudah diambil seperti itu. Nah, di sini juga akan berisi permasalahan yang ada di lapangan, meski selain permasalahan secara umum, bagaimana hasil dari observasi awal, gitu ya. Ketika kita mau melakukan penelitian, pasti kan kita cari tahu dulu bagaimana permasalahan di sana. Nah, hasil observasi awal ini harus ada di dalam latar belakang. Nah, selain itu nanti akan ada identifikasi masalah
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan kerja, dan manfaat. Itu untuk bagian pendahuluan. Nanti lebih detailnya akan dibahas selanjutnya ya. Terus pasti nanti untuk keduanya dari bagian utama proposal itu ada tinjauan pustaka. Terus bab 3-nya di sini ada metodologi penelitian, dan bagian akhir dari proposal skripsi di sini adalah daftar rujukan. Di selain daftar rujukan, ini yang biasanya kita sering lupa ya, harus dilengkapi dengan instrumen penelitian. Jadi nanti ketika teman-teman mengajukan seminar proposal, instrumen penelitian ini harus sudah siap. Ya, tidak hanya indikator saja yang ditentukan, misalkan yang dimasukkan di dalam bab 3. Tapi di sini instrumen penelitian itu juga harus sudah siap, karena ini ya, keutamaan dari ujian proposal atau seminar proposal skripsi ini juga akan untuk melihat kelayakan instrumen yang sudah dibuat, karena keberhasilan sebuah penelitian itu ditentukan oleh instrumen penelitian. Kalau instrumennya kurang tepat, otomatis data yang diperoleh nanti juga akan kurang valid, pasti akan harus melakukan penelitian ulang. Makanya nanti teman-teman kalau memang mau mengajukan seminar proposal harus dipersiapkan instrumen penelitiannya. Jadi nanti setelah ujian proposal kita bisa mengetahui apakah instrumen kita sudah layak untuk digunakan atau belum. Kalau belum pasti nanti sama penguji akan diberikan masukan-masukan untuk perbaikan. Selanjutnya kita ke sistematika skripsi ya. Saya awali dengan sistematika penelitian skripsi dengan pendekatan penelitian kuantitatif ya. Di sini teman-teman bisa melihat dalam buku pedoman yang mungkin sudah mendownload ya di web FKIP. Di situ juga sudah sangat lengkap pedoman skripsinya, bagaimana sistematika skripsi baik dari penelitian kuantitatif sampai dengan penelitian pengembangan ya. Di sini untuk penelitian kuantitatif ya, ini nanti isinya sama dengan yang lain. Kalau yang awal ini dari halaman judul, sampul ya, halaman judul, moto atau persembahan di sini, halaman persetujuan, ada halaman pengasahan, pernyataan keaslian tulisan ya. Di sini pernyataan tidak melakukan plagiasi itu. Contohnya juga sudah ada di lampiran, jadi tidak perlu bingung lagi nanti modelnya seperti apa, kalimatnya seperti apa, di lampiran sudah ada ya. Terus abstrak. Abstraknya ini isinya seperti apa di pedoman sudah ada ya, Mas Mbak, untuk abstrak. Jadi di bagian abstrak ini yang dituliskan itu adalah terkait dengan judul. Abstrak itu berisi ringkasan ya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi di sini abstrak itu isinya dari judul pendekatan penelitian yang digunakan, tujuan penelitian, permasalahan, metodologi penelitian, sampai dengan hasil penelitiannya seperti apa. Dan tidak lupa di bawah abstrak itu nanti akan ada kata kunci yang diletakkan di bawah abstrak. Biasanya di sini kita batasi dengan tanda titik koma. Untuk format abstraknya juga sudah ada ya di lampiran lampiran ke-9, nanti bisa dicek untuk di pedomannya. Terus selanjutnya kata pengantar. Di sini kata pengantar teman-teman perlu diperhatikan karena kita untuk template skripsi saat ini itu kita menggunakan kertas A5. Jadi untuk pengetikan kata pengantar nanti menggunakan spasi 1,5 dan tidak lebih 1 halaman ya kata pengantarnya. Mungkin yang kata pengantarnya biasanya banyak bertele-tele gitu ya, nanti harus yang ringkas. Intinya saja seperti apa lah itu, karena di sini ada ketentuan tidak lebih dari 1 halaman ya. Dan jangan lupa di dalam kata pengantar kita harus menyertakan nama dan NIM dari mahasiswa yang menulis tugas akhir tersebut ya. Selanjutnya di sini ada daftar isi, daftar tabel. Kalau memang di dalam tugas akhirnya itu terdapat tabel, maka harus membuat daftar tabel. Daftar gambar, di sini biasanya gambar grafik itu masuk dalam daftar gambar. Terus ada daftar lampiran ya. Di sini kenapa di sini kami berikan tanda bintang dengan kata jika diperlukan, itu kalau memang ada. Kalau tidak ada, maka di sini tidak perlu daftar tabel dan daftar gambar seperti itu. Kalau lampiran kan pasti ya. Selanjutnya di sini susunannya
bab 1 ya, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi dari latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mungkin nanti di jenis penelitian yang lain, pendekatan penelitian yang lain, di sini teman-teman akan menemukan batasan ya, ada ada di sini identifikasi masalah, ada fokus masalah. Lah, nanti bedanya seperti apa akan saya jelaskan untuk selanjutnya. Terus di sini bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Di sini kajian teori ya, atau kajian pustakanya. Terus kajian penelitian terdahulu di sini, atau penelitian yang relevan yang memang dikutip dari penelitian yang sudah ada. Tujuannya diberikan kajian penelitian yang terdahulu ini apa? Ini yang nantinya akan menunjukkan kebaharuan ya, kebaharuan dari penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Bab 3-nya ada metodologi penelitian. Di sini ada jenis penelitian, ada desain. Lah, ini yang mungkin teman-teman biasanya sering bingung ya, atau salah menafsirkan. Kalau jenis penelitian itu adalah pendekatan penelitian yang kita gunakan. Kalau desain, di sini desainnya apa? Misal kita pendekatan penelitiannya kuantitatif, desainnya apa? Kita menggunakan pre-eksperimen, atau di sini kita menggunakan ex post facto, itu adalah desain penelitiannya ya. Terus yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian, terus sumber data atau objek penelitian ya. Teknik pengumpulan data yang digunakan apa? Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan di dalam teknik pengumpulan data, nanti teman-teman tidak hanya mencantumkan teori saja. Misal teknik pengumpulan datanya menggunakan angket atau wawancara. Nah, di sini sertakan juga nanti instrumennya. Kalau wawancara, misal wawancara menggunakan wawancara apa? Terstruktur, tidak terstruktur. Nanti pedoman wawancaranya harus dilampirkan ya instrumennya. Terus menggunakan observasi, berarti lembar observasinya juga harus ada, harus dipersiapkan juga oleh teman-teman. Karena ini nanti adalah yang pentingnya kita melakukan ujian proposal itu juga di situ untuk melihat apakah instrumen yang dibuat itu layak atau tidak tadi ya. Terus selanjutnya di sini teknik, mohon maaf, keabsahan data, teknik analisis data. Terus untuk bab 4-nya hasil penelitian, deskripsi data, terus pembahasan atau analisa, di mana di sini pembahasan itu adalah kaitan ya, atau simpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan dikaitkan dengan teori yang sudah ada atau yang sudah kita ambil di dalam, yang sudah kita tuliskan di dalam tinjauan pustaka di bab 2, seperti itu. Dan berdasarkan bagaimana analisa kita menurut itu. Terus bab 5-nya ada penutup, kesimpulan, dan saran. Ada daftar pustaka dan lampiran. Lampirannya di sini, teman-teman, yang dilampirkan adalah hal-hal yang penting yang memang berkaitan dengan penelitian yang kita gunakan. Jadi tidak misalkan di sini foto pun di sini yang memang menunjukkan bagaimana hasil penelitian kita, seperti itu. Kalau yang fotonya tidak penting ya nggak perlu dilampirkan. Jadi di sini yang memang bermakna dan ada kaitannya dengan penelitian yang kita lakukan, seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah penelitian tindakan kelas. Di sini penelitian tindakan kelas juga sistematikanya sama. Saya tidak akan membacakan semuanya. Cuman di sini yang membedakan di bagian pendahuluan. Mungkin teman-teman yang perlu dicermati di sini ada identifikasi masalah, ada batasan masalah ya. Identifikasi masalah itu adalah semua permasalahan yang ada, yang dituliskan di dalam latar belakang tadi, yang ditemukan di lapangan. Identifikasi masalah kita apa? Nah, di sini batasan masalah itu adalah fokus masalah yang nanti akan kita lakukan penelitian. Penelitian tindakan kelas itu kan ini ya, kita memberikan sebuah solusi dari permasalahan atau ketidakmampuan, seperti itu. Berarti di sini harus kita berikan batasan masalah. Kalau di situ ada terkait dengan kemampuan kognitif, kognitif itu kan ada banyak. Ada bagaimana pemahaman, pengukuran, pemahaman sains, dan sebagainya. Itu kita fokus kemana? Itu adalah nanti permasalahan
yang terkait dengan misal kemampuan sains tadi yang kita masukkan dalam batasan masalah. Kalau identifikasi kita tuliskan semuanya seperti itu. Dan di sini perlu kita lihat lagi di bagian F, kalau penelitian tindakan kelas itu ada indikator keberhasilan. Maksudnya di sini adalah indikator keberhasilan penelitian ya, di mana indikator keberhasilan penelitian itu adalah ini terkait dengan berapa persen ya, berapa persentase penelitian ini dikatakan berhasil ketika misal ya, dari 75% jumlah peserta didik atau jumlah sampel yang kita teliti itu mendapatkan nilai berapa atau mencapai kemampuan apa. Itu adalah indikator keberhasilan. Dan di sini indikator keberhasilan itu kita tentukan biasanya berdasarkan kesepakatan antara kita dengan biasanya dengan misalkan kalau kita meneliti di sekolah itu kita dengan guru di sana. Misal di sana biasanya KKM-nya berapa. Nanti kita akan menentukan sejauh mana indikator keberhasilan. Nah, dan di sini indikator keberhasilan itu juga untuk indikator keberhasilan penelitian itu ada teorinya. Nah, teman-teman di mata kuliah metodologi penelitian pasti sudah dijelaskan ya. Kalau untuk PTK di situ ada di bukunya ini di bukunya Halim Purwanto, di situ terkait dengan evaluasi pembelajaran, di situ ada terkait dengan bagaimana kita menentukan indikator keberhasilan dalam suatu penelitian. Gitu. Terus lagi di sini untuk yang lain sama ya, mungkin nanti memang yang membedakan itu pasti ya diisi di bagian metodologi penelitiannya. Terus lagi di nanti teknik pengumpulan data biasanya menyesuaikan dengan jenis penelitian dan permasalahan penelitian masing-masing seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada penelitian pengembangan ya, yang di sini mungkin agak beda jauh dengan yang penelitian 2 tadi. Saya sebelum ke pengembangan ke penelitian sebentar, oke. Penelitian pengembangan saja. Jadi di sini untuk penelitian pengembangan ini memang berbeda dengan yang jenis penelitian yang lain, baik penelitian kualitatif, kuantitatif maupun PTK ya. Kalau penelitian pengembangan itu nanti di tahapan itu memang lebih banyak seperti itu. Kalau untuk yang di bagian awal sampai dengan bab 1 itu tidak beda jauh ya, cuman hanya yang membedanya di poin F ini. Ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Kita pengembangannya di apa? Apakah di metode, apakah di media, apakah di model. Spesifikasi pengembangan produk kita nanti seperti apa? Itu ada di bagian bab 1 itu sudah disinggung ya di poin F. Terus di bab 2 juga di sini, bab 2 di sini yang biasanya kerangka berpikirnya itu kita hanya keterkaitan ya terkait dengan masing-masing variabel. Kalau di sini kita lebih ke kerangka berpikir produk yang akan dikembangkan nanti seperti apa. Itu kita sudah punya desainnya. Nah, itu dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Mas Fahmi bisa minta tolong yang lain di-mute. Karena ini ada yang pasang nyalakan musik ya. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk kerangka berpikir produk yang akan dikembangkan. Nah, ini yang menunjukkan ciri khas dari sebuah penelitian pengembangan ya. Terus nanti di bab 3 itu juga akan ada rancangan ya. Bab 3 yang biasanya kita misal hanya jenis, tahapan penelitian atau prosedurnya ya, misal seperti itu. Terus bagaimana teknik pengumpulan data, analisis data, variabel operasional, misal seperti itu. Nah, di sini nanti ada rancangan produk untuk pengembangan. Terus dan tahapan pengembangan. Nah, di sini akan menyesuaikan dengan model pengembangan yang digunakan. Kita pakai model pengembangannya siapa? Misal Book and Girl. Terus ada pakai misal model pengembangannya siapa? Lah, nanti kita akan menyesuaikan itu. Di bagian hasil nanti, hasil penelitian di bab 4 pun di sini juga akan lebih panjang ya untuk pengembangan. Nah, di sini ada deskripsi
deskripsi produk yang telah dihasilkan ya. Terus lagi misal ada tahapan pendefinisian, baik dari bagaimana kita analisis awal sampai dengan spesifikasi tujuan pembelajaran, bagaimana tahapan perancangan, ya di sini kita melakukan penyusunan tes, memilih media, format, rancangan awal, sampai lagi nanti ke tahap pengembangan, di mana dalam tahap pengembangan ini pun kita juga akan melakukan beberapa uji validitas ya, di sini uji validitas terkait dengan produk yang kita hasilkan. Kita akan melakukan validitas ahli, terus nanti kita akan melakukan validitas pengujian produk seperti itu. Jadi memang lebih panjang ya. Terus di sini poin C ada deskripsi data atas jawaban terhadap perumusan masalah validitas produk, bagaimana performa produknya, tingkat keefektivitasannya, ada efisiensi produknya, ada bagaimana kepraktisan produknya. Jadi memang pengembangan ini lebih panjang ya. Uji cobanya juga tidak hanya uji coba biasanya kita di satu tempat aja, biasanya di beberapa. Bahkan di sini ada batasan minimal ya untuk pengembangan itu, biasanya tidak hanya ke 3 sekolah pun kadang di sini masih dipertanyakan juga tingkat kevalitannya atau keefisiensi produknya tadi, seperti itu. Terus di sini bagaimana terkait kita ke teknik penulisan skripsi secara umum. Ya, di sini bagaimana kita terkait dengan bahasa dan tanda baca ya. Di sini untuk skripsi atau artikel yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang telah dibakukan ya, atau bahasa asing yang telah dibahasa Indonesiakan, nah itu terus menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Dan di sini yang perlu diperhatikan yang masih sering ya muncul, masih sering kami temui, itu di awal kalimat atau di awal paragraf mesti menggunakan kata penghubung. Itu masih banyak sekali perlu diperhatikan. Terus kalimat harus jelas maksud dan artinya ya, disusun secara singkat dan jelas, jadi tidak bertele-tele. Untuk penulisan tanda baca di sini teman-teman bisa melihat pada pedoman ejaan bahasa ya, yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Terus terkait dengan bahan dan teknik pengetikan di sini untuk kertas, ukuran kertas yang digunakan dalam penulisan skripsi maupun artikel untuk pedoman 2002 ini adalah menggunakan kertas A5 ya. Ukuran kertas ini berat kertasnya adalah 80 gram ya. Terus covernya menggunakan soft cover laminasi, fontnya Arial, besar huruf covernya di sini adalah 14, tapi nanti untuk isinya kita 12 seperti itu. Untuk pembatasnya di sini kita menggunakan kertas Dorsflex ya, di sini menggunakan warna hijau yang berlogo Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sama seperti biasanya yang sudah-sudah, cuman ini yang membedakan adanya ukuran saja. Untuk penulisan ejaan ya, di sini teman-teman bisa melihat dalam buku pedoman, di situ sudah ada jelas ya. Kita menggunakan fontnya Times New Roman ya, baik dari awal maupun akhir. Jadi yang Arial tadi hanya cover aja ya. Untuk pada penulisan bab, judul, abstrak, daftar pustaka, lampiran itu kita menggunakan ukuran 12 dan bold ya, atau bercetak tebal. Untuk isinya kita menggunakan ukuran 11 fontnya ya. Judul tabel, diagram, gambar itu kita menggunakan ukuran fontnya itu 10 ya, dan bold atau tebal. Dan di sini untuk diagram, tabel, gambar itu juga sama 10. Di sini perlu diperhatikan bahwa judul tabel diletakkan di atas tabel dan sedangkan diagram atau gambar itu di bawahnya. Ya, dan di sini judul tidak melebihi 2 baris atau dengan spasi nanti 1 ya. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu, misalkan istilah menggunakan bahasa asing. Sudah ada di depan ya, nanti kita cek. Untuk marginnya, untuk margin bisa diperhatikan karena di sini kita untuk penulisan itu bolak-balik ya, maka di sini perlu diperhatikan jarak tepi atas itu di sini 2,54, untuk jarak tepi bawahnya itu adalah 3 cm. Nah, di sini untuk halaman ganjil dan halaman genap itu marginnya beda-beda. Jadi silakan nanti diperhatikan ya.
Untuk spasinya 1,5 ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, dalam penulisan skripsi tidak boleh menggunakan bullet. Jadi hanya menggunakan numbering saja. Misal pakai bullet, entah itu bentuk segitiga, lingkaran, atau apapun, itu tidak diperkenankan ya. Teman-teman ketika membuat poin silahkan menggunakan numbering. Ya, itu. Terus untuk penomoran halaman, di sini untuk halaman awal mulai dengan halaman judul sampai dengan daftar lampiran itu kita menggunakan angka Romawi kecil yang diletakkan di posisi bawah ya. Posisi bawah, terus kanan bawah, terus untuk yang bagian utama baik dari mulai bab 1 sampai dengan simpulan dan saran kita menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tuh. Bagaimana cara merujuk dan mengetik daftar rujukan? Di sini teman-teman bisa melihat nanti di buku pedoman, di situ sudah ada jelas bagaimana ketika kita mengutip ya secara langsung maupun tidak langsung. Namun di sini yang perlu kami sampaikan, ketika menentukan bagaimana pengutipan, kalau dari awal menggunakan cara mengutip langsung, maka nanti sampai akhir juga menggunakan pengutipan langsung. Kalau menggunakan tidak langsung dari awal sampai akhir pun juga gitu. Jangan awal langsung ada, misalkan dari awal menggunakan pengutipan secara tidak langsung. Nanti tengah-tengah lah cara mengutip. Jadi yang harus konsisten ya bagaimana cara pengutipannya di sini. Silakan. Terus untuk menulis daftar rujukan di sini bisa langsung kita untuk aturan 2022 ini kita harus menggunakan Mendeley ya. Di situ jadi untuk langsung ada tipenya, kalau kita menggunakan misalkan tipe apa di situ nanti maka akan secara otomatis bagaimana cara kita penulisan rujukan di situ akan jelas di situ. Jadi teman-teman harus sudah menggunakan Mendeley. Nanti seperti apa contohnya itu juga penulisan rujukan itu sudah ada di dalam buku pedoman ya. Jadi kalau bingung seperti apa, di pedoman sudah ada contohnya bagaimana ketika kita menulis daftar rujukan dari skripsi. Kita menulis daftar rujukan dari media online atau misalkan di sini surat kabar online terus atau menggunakan rujukan artikel. Di situ sudah ada contohnya masing-masing. Jadi ketika teman-teman mungkin pada saat bimbingan kok ini tuh penulisannya salah, tidak tahu lah, sudah tidak ada lagi kata tidak tahu ya, karena di buku pedoman sudah ada semuanya. Untuk persyaratan administrasi ujian skripsi ya, sekarang di sini penyelesaian penulisan skripsi itu harus sudah mendapatkan persetujuan kedua pembimbing. Tidak hanya satu pembimbing saja. Jadi kedua pembimbing harus sudah menyetujui. Dan di sini pada saat ujian skripsi, mahasiswa harus sudah menyerahkan 3 eksemplar ya naskah skripsinya dan soft copy-nya dalam bentuk CD yang dikumpulkan ke admin fakultas paling lambat seminggu sebelum tanggal ujian. Ini kalau untuk ujian luring seperti itu. Namun kemarin karena kita masih daring, jadi kita biasanya untuk pendaftaran kita melalui link ya, jadi kita mengirimkan dalam bentuk soft copy seperti itu. Mahasiswa sudah melunasi biaya ujian skripsi dan di sini mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 yang diketahui oleh dosen pembimbing ya yang menyatakan bahwa skripsi tersebut telah siap untuk diuji dan diserahkan kepada bagian administrasi fakultas. Jadi harus sudah ada lembar persetujuan dari pembimbing. Untuk tata tertib ujian skripsi nanti bisa dibaca ya di buku pedoman sudah ada. Di sini untuk aspek yang dinilai dalam seminar proposal maupun nanti ujian skripsi, di sini adalah dari latar belakang dan pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori atau landasan konseptual yang termuat dalam skripsi, kemampuan argumentasi pada saat seminar proposal ya, orisinilitas. Nah, di sini dilihat dari tingkat plagiasinya, terus kaidah dan logika bahasa, daftar rujukan dan referensi, dan intensitas pembimbingan. Jadi intensitas pembimbingan itu juga ada ya, biasanya yang mungkin di awal-awal rajin, bimbingannya setelahnya menghilang lah, teman-teman perlu diperhatikan. Jadi memang kalau biasanya bawaan godaannya ya ketika menulis tugas akhir, itu ketika mau revisi ada aja godaannya lah di sini.
pesan dari kami segera diperbaiki jadi biar tidak punya beban ya. Ini ya range-nya di sini latar belakang ketika relevan maka di sini akan mendapatkan skor 11 sampai 13, ketika cukup relevan 8 sampai 10 dan seterusnya. Di sini untuk skala penilaian Mohon maaf suaranya Bu Naili ke-mute. Suaranya ke-mute, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Tadi sampai mana, Bu? Barusan kok, Bu, barusan. Oke. Oke. Jadi nanti ketika ingin nilainya optimal, silahkan nanti bisa cek ya di sini skala penilaian dari atau di sini poin-poin yang dinilai dalam seminar proposal itu apa saja ya. Ini nanti di depan juga ada untuk skala penilaian ujian skripsi juga sudah ada. Di sini ada hampir sama latar belakang atau pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori atau landasan konseptualnya, ada temuan data atau penyajian analisis data dan interpretasinya. Jadi nanti akan lebih dilihat bagaimana di bab 4-nya ini. Maaf Bu Naili, Terus suaranya kurang jelas. pada saat ujian skripsi, terus originalitas, kaidah dan logika bahasa, rujukan dan juga intensitas. Mohon maaf Bu Naili, suaranya putus-putus. Suaranya. Rubrik penilaiannya juga sudah ada. Bu Naili, Bu Naili putus-putus mungkin. suaranya putus-putus. Tapi di sini mahasiswa dinyatakan lulus satu dengan kategori ini ya, nilai dari ujian skripsi ketika mendapatkan predikat A itu dengan skala nilai lebih dari 80 ya, atau dengan angka 4 di sini. Terus AB itu sangat baik dengan angka 3,5 dengan rentang nilai hasil ujian skripsinya 72 sampai 79. Ketika baik di sini angkanya 3 dengan skala 64 sampai 71. Ini juga sudah ada di pedoman, nanti bisa dicek masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk paparan terkait dengan teknik penulisan artikel skripsi. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Naili, saya ambil alih G, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Naili. Terima kasih Bu Naili Saida atas presentasinya tentang penulisan skripsi G. Saya lanjutkan untuk penulisan skripsi berupa artikel. Saya mohon izin share screen. Suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Naili pedoman skripsi. Yang kedua ini akan saya lanjutkan, yaitu pedoman skripsi bentuk artikel. Di mana tadi sudah dijelaskan kurang lebihnya untuk tata tertib ujian skripsi, persyaratan administrasi ujian skripsi, pelaksanaan ujian skripsi itu kurang lebihnya sama dengan artikel. Untuk pedoman skripsi yang berbentuk artikel itu nanti akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengajuan artikel, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Naili ya. Yang kedua tentang artikel ilmiah skripsi, teknik penulisan artikel, dan yang keempat adalah aspek penilaian artikel. Yang pertama pengajuan artikel, yang untuk pengajuan judul itu tadi sudah
dijelaskan oleh Bu Naili ya, untuk pengajuan judul persyaratannya seperti apa. Nah, ini untuk pengajuan artikel skripsi, kurang lebihnya juga sama, bahwa ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan akademik dan persyaratan administratif. Di mana persyaratan akademiknya adalah mahasiswa minimal telah menempuh 120 SKS, dan lulus mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib institusi. Kemudian minimal mahasiswa sudah mendapatkan IPK. IPK bukan IP semester ya. IPK itu adalah kumulatif dari semester awal sampai semester akhir. Ya, itu 2,75 minimalnya. Kemudian persyaratan administratif yaitu mahasiswa terdaftar aktif di FKIP, kemudian telah KRS mata kuliah skripsi dan melunasi kewajiban keuangan, telah lulus seminar proposal, kemudian konsultasi secara rutin dengan dosen pembimbing, ya. Yang kedua pengajuan mohon maaf sebentar. Pengajuan artikel itu tadi adalah pengajuan judul, pengajuan seminar proposal, pengajuan pendaftaran artikel. Nah, untuk persyaratan pengajuan proposal artikel, pendaftarannya sama seperti skripsi di web Bitly ujian proposal FKIP. Persyaratannya juga sama, yaitu KTM, kemudian scan KRS, kwitansi pembayaran, bukti kendali bimbingan skripsi, yang mahasiswa isi di cyber kampus ya, jadi mahasiswa sendiri yang setiap kali bimbingan itu menginputkan di cyber kampus mahasiswa masing-masing. Kemudian nanti bisa di cross check-kan kalau sudah bimbingan dan sudah mengisi, bisa di cross check-kan kepada pembimbing untuk meng-cross check-kan apakah benar atau tidak. Biasanya kalau pembimbing sudah benar, kalau misalkan mau daftar minta bukti kendali bimbingan bisa dicetakkan berupa PDF oleh pembimbingnya gitu ya. Kemudian yang kelima, lembar persetujuan pembimbing, kedua pembimbing, dan keenam, file lengkap artikel dengan template jurnal yang dituju. Jadi untuk artikel ini adalah template-nya sesuai dengan jurnal yang akan dituju. Bukan, kalau yang tahun kemarin itu kan aturannya menggunakan template jurnal didaktis ya. Tapi untuk saat ini file artikelnya itu template-nya menggunakan jurnal yang ingin dituju. Jadi kalau misalkan mau ke jurnal A, jadi aturannya juga mengikuti di jurnal A untuk sistematikanya. Hasil plagiasi kurang dari 25% dari FKIP sama seperti skripsi. Dan ini berupa bentuk PDF ya. Jadi untuk proposal artikel itu file artikelnya itu lengkap. Dalam artian lengkap itu mulai bab awal ya. Jadi satu artikel itu dari pendahuluan sampai daftar pustaka dan lampiran. Itu nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Yang ketujuh adalah scan surat pernyataan keaslian artikel, dan yang kedelapan adalah menghubungi admin FKIP, nomornya sudah tertera di layar, dan setelah itu konfirmasi ke Kaprodi. Untuk ujian artikel skripsinya, artikel skripsi yang berupa artikel, itu sama juga, linknya menggunakan web ini ya. Ini ujian skripsi, kalau yang tadi sempro, yang ini ujian skripsi. Ketentuannya sama, hanya saja di sini bedanya di poin nomor 7, yaitu kalau skripsi berupa artikel ini melampirkan bukti LOA, Letter of Accepted dari pengelola jurnal. Jadi kalau misalkan setelah sempro sudah diujikan gitu ya, kemudian mahasiswa wajib mengirimkan atau mengsubmit ke jurnal Sinta gitu ya, ke jurnal Sinta, sehingga nanti akan mendapatkan LOA, LOA-nya diterima itu sebagai syarat untuk mengajukan ujian skripsinya, sidang skripsinya gitu. Nah, artikel ilmiah skripsi juga tidak beda jauh dengan skripsi gitu ya. Jenis penelitiannya juga sama. Ada 5 jenis penelitian, yaitu pengembangan, kualitatif, kuantitatif, etika, dan review artikel.
di mana bentuk sistematikanya adalah yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah proposal artikel. Bagian awalnya merupakan halaman judul dan lembar persetujuan. Bagian utamanya adalah artikelnya full. Jadi mulai judul, nama, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Semuanya ini sistematikanya ini memenuhi pihak dari luar UM Surabaya. Jadi mau dikirim ke jurnal mana, sistematika ikut atau unduh di template di jurnal tersebut. Bagian akhirnya yaitu bukti kendali bimbingan yang tadi sudah diinput di Cyber dan sudah disetujui oleh pembimbing, serta lampiran. Lampirannya itu biasanya seperti yang disampaikan Bu Naili tadi berupa instrumen penelitian. Seperti itu. Nah, kalau skripsi bentuk artikel itu mulai dari halaman awal sama seperti halnya skripsi. Jadi mulai halaman sampul, halaman judul, halaman mutu persembahan, halaman persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan abstrak, kata pengantar, daftar isi. Jika ada tabel bisa menggunakan daftar tabel, jika ada gambar bisa menggunakan daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian utamanya juga sama, tetapi di bagian akhir melampirkan LOA dari pengelola jurnal, biodata mahasiswa, bukti kendali pembimbingan, dan lampiran. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik penulisan artikel. Seperti yang saya sampaikan tadi, teknik penulisan artikel ini penelitiannya ditulis untuk memenuhi tuntutan pihak jurnal di luar. Jadi semua template mengikuti jurnal yang dituju, baik sempro maupun ujian skripsi berupa artikel tadi. Bentuk pengumpulan artikel hard file-nya, jadi setelah misalkan nih sudah selesai ujian skripsi, kemudian mau dikumpulkan gitu ya, kan harus ada hard file-nya yang akan dikumpulkan nantinya gitu ya. Otomatis kertasnya juga sama seperti skripsi, kertasnya yang digunakan HVS 80 gram, ukuran A5. Pembatasnya mungkin kalau di artikel biasanya pembatasnya cukup di lampirannya ya. Di akhir setelah daftar pustaka ada pembatasan untuk lampiran. Sama juga dengan skripsi, pembatas kertas berupa Dorslek warna hijau muda berlogo Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian sampulnya itu kulit luarnya berupa soft cover, laminasi, font Arial, besar hurufnya juga 14, sama seperti skripsi. Nah, catatan di sini adalah kertas A5 ini digunakan saat untuk mencetak hard file-nya. Jadi selama seminar, kemudian bimbingan, ataupun ujian, itu formatnya masih menggunakan A4. Jadi agar tidak kecil-kecil saat bimbingan, dosennya untuk mengkoreksi mungkin terlalu kecil ya kalau A5, kertasnya masih A4. Setelah sudah ACC, sudah misalkan sudah oke semua, baru kertasnya itu disetting A5 untuk dicetakkan hard file dengan ukuran HVS 80 gram tadi. Nah, berikut aspek penilaian artikel ya. Penilaian artikel itu kalau proposal artikel ada 8 komponen, kalau skripsi bentuk artikel ada 9 komponen. Sebetulnya sama, cuma ketambahan di bentuk artikel skripsi ini yang poin 8. Jadi, apabila mahasiswa yang sudah mengsubmit di jurnal Sinta, kemudian ternyata sudah lolos di jurnal Sinta 1 dan 2, atau jurnal internasional yang terindeks, maka mahasiswa berhak mendapatkan achievement ya, berhak mendapatkan penghargaan, yaitu mahasiswa tidak perlu lagi melakukan ujian skripsi. Ya, jadi cukup sempro saja, kemudian disubmit, oh ternyata saya diterima nih di jurnal Sinta 1 dan jurnal Sinta 2, atau di jurnal internasional terindeks. Sehingga tidak perlu melakukan ujian skripsi dan secara otomatis akan diberikan nilai predikat A. Seperti itu, achievement dari mahasiswa yang sudah istilahnya diterima di jurnal Sinta 1, 2, atau jurnal internasional terindeks. Kelulusan ujiannya juga sama dengan skripsi, untuk predikatnya A, B, B, C, C, D, E. Dengan range-nya bisa dilihat di layar.
Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian artikel, wajib menyerahkan revisi artikel paling lambat 1 bulan setelah tanggal ujian dalam bentuk soft copy dan hard copy-nya tadi. Hard copy-nya nanti bentuk A5 kepada Kaprodi. Kemudian hasil ujian biasanya akan disampaikan di akhir ujian oleh ketua penguji, misalkan mahasiswa lulus atau tidak lulus dengan revisi atau lulus tanpa revisi. Nah, ini berupa kartu bimbingan yang bisa dicetak di cyber ya, bisa dilihat di cyber seperti ini contohnya. Itu semua ada di pedoman skripsi. Jadi pedoman skripsinya sudah lengkap, lampirannya sudah ada semua. Untuk penilaiannya form-formnya juga ada semua. Mahasiswa, teman-teman semua bisa melihat di pedoman skripsi yang terbaru. Ini adalah contoh penilaian pembimbingan seminar proposal. Jadi penilaian artikel yang di jurnal didaktis. Nah, di jurnal didaktis seperti ini contohnya, bisa dilihat juga di pedoman. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan pedoman artikel berupa, skripsi berupa artikel. Mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Nggih, Bu Naili, nggih. Nggih. Silakan. Saya mau bertanya, Bu Kunti. Bu Naili, ini teknisnya yang bertanya pripun, Bu? Yang raise hand atau pripun? Dari yang sudah raise hand dari tadi dulu, nanti baru ya biar enak kita ini. Nggih. Ini yang raise hand yang pertama dengan Mbak Lilis Yuli ya. Halo, Mbak Lilis Yuli. Oke, saya lewati ya. Mbak Ani Tadlia. Tidak bertanya? Oke, saya lewati. Mbak Fadila. Oke, Bu Kunti. Oke, silakan. Ya, saya mau bertanya. Untuk cek plagiarisme itu kan kemarin saya kan buat artikel yang untuk seminar. Nah, itu ada yang cek ini artikelnya itu plagiarismenya itu apakah cek plagiarismenya pakai itu sampai di daftar isi sama template atau bagaimana ya Bu yang 25% itu? Kan ada cek plagiarisme tanpa daftar isi sama template-nya itu. Kan kena itu Bu plagiarismenya. Oke. Kalau cek plagiasisme untuk artikel itu dari pendahuluan ya dari awal sampai daftar pustaka. Kalau untuk skripsi juga sama mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 misalkan sampai kalau sudah skripsi kan sampai bab 5 dan daftar pustaka. Untuk lampiran tidak perlu saya rasa. Begitu nggih Bu Naili nggih? Oke Bu, leres. Ya, gitu Mbak ya. Nggih, Bu Kunti. Ini ada pertanyaan yang di chat ya. Saya Kevin ingin bertanya perihal cara auto memberi margin yang berbeda di semua halaman ganjil dan genap. Boleh minta tolong diberikan tutorialnya. Pripun Bu Naili? Untuk ini, ya, tadi loh Bu, di keterangan sudah ada. Jadi bahwa kalau untuk penulisan pemberian halaman, saya share screen.
Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Jadi kalau untuk yang halaman bolak-balik, di sini di pedoman juga sudah ada ya. Jadi langsung pilih setting page setup ini pakai multiple page. Nanti ada, jadi nanti bisa disesuaikan di situ. Gitu nggih. Untuk yang ininya, untuk pemberian pengaturan marginnya dari misalkan yang membedakan untuk halaman ganjil dan genap. Di YouTube juga sudah banyak, di TikTok juga banyak ya untuk tutorial-tutorial ini kami rasa ya Bu Kunti. Iya, betul Bu. Jadi TikToknya bisa digunakan edukasi ya, bukan yang lain Ya. gitu. Jadi kalau di TikTok itu kan banyak, nggak perlu lama-lama seperti di YouTube. Dan gampang juga untuk kita mempelajarinya ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Kalau semisal itu di print kan bolak-balik, itu kalau cuma mirror aja gimana ya Bu? Bagaimana? Itu kan katanya bolak-balik. Nah kalau misalnya di print gimana ya kalau mirror itu kan? Ada settingannya Itu gimana sebetulnya terus? di printer. Kalau setupnya juga ada settingannya sebetulnya. Print off ganjil dulu, genap dulu kan bisa per halaman. Ya, itu teknis sih ya. Mungkin bisa itu tadi yang disampaikan oleh Bu Naili, bisa lihat di YouTube karena kan waktu kita juga terbatas kalau untuk pembahasan itu saja ya. Kalau masalah itu bisa coba cek di YouTube ya. Gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Naili, saya Sela mohon izin bertanya terkait penelitian pengembangan itu ada 2 deskripsi, yakni pada poin A dan C, lalu apa bedanya seperti itu? Ini yang kayaknya skripsi, Bu Naili. Nggih, baik. Saya share screen dulu nggih. Untuk yang penelitian pengembangan. Poin A dan C ya. Di bab 2. Bentar. Mungkin yang di bab itu Kak Bu, yang sebentar, saya lihat pertanyaannya Bu. Kayaknya. Oh iya, ada di meeting chat Bu. Oke, saya lihat pertanyaannya nggih di sini. Oke. Ada 2 poin deskripsi, yakni poin A dan C, lalu apa bedanya? Di sini tidak diberikan keterangan ya, A dan C yang sebelah mana. Bentar. Oh, ini bab 4, ya. Di bab 4 itu kan memang poin A itu deskripsi data atas jawaban terhadap rumusan masalah, ya. Terus untuk yang C-nya, apa benar Mbak? Mungkin Mbaknya langsung ini aja deh. Yang mana? Langsung bertanya langsung saja mungkin ya Bu Kunti. Nanti daripada, karena ini memang isinya bab 4 itu deskripsi-deskripsi semua. Iya Bu, mohon izin. Iya, silakan Mbak. Iya, tanya lalu aja. ini Bu, yang bab 4 itu kan poin A, di situ kan deskripsi data. Nah, atas jawaban terhadap masalah. Lah, lalu yang C itu deskripsi data, seperti itu Bu. Lah, itu bedanya dari kedua itu apa? Seperti itu Bu. Apakah yang A itu hanya data-data biasa saja, lalu yang C ini hasil dari data tersebut atau bagaimana Bu? Mohon arahnya, terima kasih. Iya. Baik, jadi gini Mbak, untuk yang poin A, ini kan deskripsi data atas jawaban dari rumusan masalah. Jadi ini adalah terkait dengan deskripsi yang kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Misal apakah media ya, model apa ya, misal model
CTL berbasis lingkungan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis lah. Itu kita yang A tadi untuk menjawab itu. Jadi kita deskripsikan bagaimana dari hasil penelitian kita tadi. Itu yang poin A. Yang poin C itu kan deskripsi data atas jawaban terhadap rumusan masalah validitas produk. Jadi kita di sini terkait dengan uji statistiknya. Jadi misalkan produk kita itu kan kita ujikan ya, ada uji produk. Makanya di sini isinya pun beda, narasinya ada bagaimana performa produknya, efektivitas penggunaan produknya, efisiensi produknya, sama kepraktisan produknya gitu. Jadi kita lebih ke produknya. Kalau yang tadi itu kita ke bagaimana ke pengembangan jawaban terhadap rumusan masalah saja, seperti itu. Memang kalau untuk pengembangan itu kita banyak ya untuk pembahasannya, jadi tidak hanya bagaimana untuk ini analisis data kita terkait dengan jawaban rumusan masalah, tidak hanya bagaimana terkait dengan kemampuan yang dikembangkan dari produk kita, tapi juga bagaimana produk ini, keefektif performa dari produk ini, bagaimana tingkat kevalitannya, dan nanti bahkan di sini ada uji untuk instrumennya juga, untuk yang digunakan untuk mengetes apakah performa produknya ini sesuai atau tidak, seperti itu. Gitu ya, Mbak? Mungkin itu Bu Kunti, bisa dilanjutkan lagi. Nggih, matur nuwun Bu Naili. Ini ada pertanyaan dari Nurul Hanifah, izin bertanya terkait plagiasi, bahwasanya kemarin waktu saya masih sempro, pihak plagiasi tidak menerima file yang sudah dicek dengan hasil di bawah 25%. Namun waktu direvisi, plagiasi tidak menerimanya lagi, Bu. Bagaimana, nggih? Oke. Kalau untuk plagiasi itu memang kalau sudah di bawah 25% tidak perlu dicekkan lagi. Gitu ya, Bu Naili, nggih? Nggih, karena memang batas maksimalnya kan 25. Kalau masih di atas 25 itu baru dicekkan lagi, kalau yang di bawahnya tidak perlu, hanya cukup kita revisi saja, biasanya seperti itu nggih Bu Kunti. Jadi kalau misalkan sempro nih ya, kalau sudah misalkan syarat untuk plagiasi kan 25 maksimal. Sehingga kalau misalkan mau diplagiasikan ternyata sudah di bawah 25% gitu ya. Sehingga saat revisi sempro ya sudah nggak usah diplagiasikan setelah revisi. Karena apa? Karena nanti waktu skripsi kan juga ada proses plagiasi lagi, kan sudah di revisi mau akhir gitu kan. Jadi nanti ada plagiasi lagi mau menjelang ujian skripsi. Jadi plagiasinya cukup mau mendaftar sempro jika sudah kurang 25% dan mau ujian skripsi jika sudah 25% maksimal sudah bisa gitu. Gitu ya Mbak Nurul Hanifah ya. Oke, ada yang raise hand tadi, Mbak Lilis Yuli, silakan. Tidak? Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa? Sudah jelas semua? Oh itu, ada yang bertanya lagi. Ya, Mas Kevin ya? Ya, mohon maaf izin bertanya lagi. Perihal yang sidangnya, apakah hanya untuk apakah ada gelombang kedua? Sidang ujian apa? Skripsi atau sempro? Skripsi. Skripsi. Pripun Bu Naili yang skripsi? Kalau untuk masih skripsi belum ada ya? Kita kan belum ada info lagi. Kita kalau tunggu saja info ya. Ya, betul, kalau untuk yang sempro memang sesuai dengan kesiapan dari masing mahasiswa, tapi kalau untuk skripsi kita menunggu jadwal dari fakultas gitu. Jadi ujian sempro itu bergantung prodi, kalau ujian skripsi itu kita nunggu dari fakultas. Jadi kebijakan prodi masing-masing untuk yang sempro. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada, Bu Naili. Iya, Bu. Kalau begitu kita tutup saja, ya.
Monggo. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya semua teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak Bu Kunti atas waktunya. Kita akhiri untuk sosialisasi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Naili, saya izin Terima kasih, live. Bu. Oke, sami-sami Bu. Bu Naili, mohon maaf, tadi Bu Endang menyampaikan untuk sitasi, Bu. Penjelasan sitasi, Bu Endang apakah masih terpental? Oh ya, oke. Saya Bu sampai lupa. Endang. Oh, mohon maaf, jangan keluar dulu. Siswa Sebentar, iya. saya lupa. Ada ini, mohon maaf teman-teman mahasiswa, terpental ada soalnya. beberapa hal yang kelewat perlu kami sampaikan. Di sini dari Bu Kunti atau dari saya terkait dengan sitasi? Bu Endang tadi yang menyampaikan. Bu Endang, nggih. Nggih. Bu Endang sepertinya masih terpental, Bu. Oh. Atau jenengan monggo, Bu, enggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Kunti. Mohon izin waktunya sebentar ya, teman-teman, sebelum live. Jadi memang ada kebijakan terkait dengan sitasi ya, di sini di mana untuk penyusunan tugas akhir kita wajib mensitasi ini ya, artikel dari dosen masing-masing, baik boleh dari prodinya masing-masing atau boleh dari luar prodi yang sesuai dengan artikel ataupun skripsi yang disusun gitu ya. Di sini untuk melihat di mana artikelnya, di sini bisa melihat pada Google Scholar. Buka aja Google Scholar, nanti di situ akan ada nama dituliskan di situ ya. Silahkan dituliskan di situ, nanti ada nama ini dosennya. Jadi dari situ nanti bisa mengambil artikelnya yang sesuai di mana. Mungkin perlu disosialisasikan Bu Kunti? Untuk membuka Google Scholar-nya. Pripun Bu Kunti? Google Scholar-nya mau di itu Google Cendekia itu, Bu? Mau di-share-kan? Iya, di-share-kan aja nanti biar teman-teman tahu dari panjenengan. Saya bantu ya, Bu ya. Saya bantu. Ya. Sebentar ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman di sini bisa buka Google Scholar atau Google Cendekia. Kita tunggu share screen dari Bu Kunti dulu ya. Jaringan saya agak itu ya, Bu ya, bentar. Saya pakai tethering. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa di sini sudah diinfo ya dari dosen pembimbingnya masing-masing atau dosen di prodinya masing-masing. Cuman di sini mungkin yang belum dapat informasi atau bingung caranya, ya di sini silahkan teman-teman buka Google Cendekia, masukkan nama dosennya, mungkin ya yang mau dicari. Misal di sini Bu Kunti gitu. Nah, itu langsung diklik search. Nah, di situ nanti akan muncul ya. Nah, pilih yang punya. Nah, di sini ada karya-karya dari Bu Kunti. Nah, di situ kan sudah ada judul-judulnya ya. Mungkin yang sesuai yang mana? Oh, misal di sini saya mengambil terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini saya bisa mensitasi karyanya Bu Kunti. Ini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif ya, mungkin di situ nanti akan ada karena berpikir kreatif itu pasti di sini anak juga mampu berpikir kritis, misal seperti itulah. Di situ nanti bisa dilihat, bisa cara mengutipnya ya. Mungkin di sini teman-teman nanti yang dikutip biasanya teorinya lah, itu yang perlu kita ini bisa dilihat dari hasil. Mungkin di situ dari pembahasan atau dari abstrak akan terlihat bagaimana hasil penelitian ini. Nah, di situ nanti bisa dikutip ya. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa kalau yang sudah punya Mendeley itu biasanya bisa langsung kita masukkan ke Mendeley kita. Kalau belum berarti nanti teman-teman harus masukkan secara manual. Nanti bisa dikutip untuk pernyataan yang memang sesuai dari ini ya artikelnya Bu Kunti di sini yang sesuai dengan tugas akhir kita lah, nanti bisa dikutip di situ. Jangan lupa dimasukkan, misalkan ini kutipan kita dari, berarti di sini nanti teman-teman cara menulis rujukannya
sesuaikan di pedoman ada ya bagaimana mengutip rujukan dari artikel nanti di situ. Nah, di sini teman-teman wajib mensitasi ya atau mengutip artikel dari dosen, baik dari dosennya sendiri atau misalkan dari yang lain yang memang sesuai gini. Kalau misal dosen di prodinya tidak ada yang sesuai, bisa dilihat dari yang lain. Misal dari prodi lain yang dikenal dosennya siapa lah, nanti bisa dicari di situ di Google Scholar, dilihat artikelnya ada yang sesuai atau tidak lah, nanti bisa dikutip di situ gitu. Minimal 1 ya Bu Kunti, wajib mensitasi. Gitu. Oke Bu, Itu biasanya perwakilan pembimbing 1 atau pembimbing 2 itu bisa dikutip gitu ya. Ya, atau bisa dari pembimbingnya. Cuman di sini khawatirnya nanti kalau dari pembimbing itu ini apa namanya? Tidak pas materinya. Iya, tidak pas materinya atau di sini artikelnya dosen diunggah lainnya. lah. Ya, bisa dosen lainnya di prodinya seperti itu. Okay. Nah, nanti bisa dicek kalau memang tidak ada. Biasanya kan kalau sesama satu prodi itu sama. Nah, bisa gitu atau ya, juga Mbak. Bisa selain apa? Saya menambahkan ya dari Bu Naili. Monggo, monggo Bunti. Atau bisa misalkan kayak walaupun tidak kayak misalkan berpikir kreatif misalkan ya. Kalau tidak ada yang berpikir kreatif, mungkin di dalam materinya ada yang sama. Contoh deskripsinya tentang definisi, contoh pembelajaran, misalkan pembelajaran matematika atau apa, walaupun tidak sama komponennya, tetapi mungkin materinya sama-sama matematika gitu kan ada di dalamnya itu juga bisa. Yang penting ada yang sama gitu ya, intinya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Berarti sudah ya Bu Naili? Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan citasi ini, monggo sebelum kita tutup. Sampun jelas sepertinya, Bu, semuanya. Baik, kalau memang sudah, kita tutup ya. Terima kasih banyak waktunya semuanya. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Semangat dan sukses. Saya izin live. Bu, terima kasih. Terima kasih ya Mbak, Mas semuanya. Mohon izin live.